Puji Tuhan, selamat berjumpa lagi di dalam kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Halo, apa kabar Bapak, Ibu, Saudara? Saya percaya kita semuanya sehat-sehat semuanya, disertai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Sebelumnya, saya membawakan firman Allah. Mari kita akan berdoa dahulu. Haleluya, kami menaikkan pujian dan syukur kehadapan hadirat-Mu Tuhan. Kalau pada sore hari ini kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada, ini semua adalah anugerah Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan ya Tuhan pelayanan kami sebentar dalam tangan-Mu. Buat pelayanan firman Tuhan, marilah Tuhan tolong urapilah kami hamba-Mu dengan urapan Roh Kudus-Mu, agar supaya setiap kebenaran firman Allah yang hamba-Mu beritakan bukan oleh karena kekuatan kami, bukan oleh karena kegagahan kami, tetapi hanya oleh kuat kuasa daripada-Mu. Biarlah Engkau berbicara apa yang Tuhan mau. Haleluya. Biarlah semuanya Tuhan boleh membawa berkat bagi kami semua maupun jemaat Tuhan GPDI Ebenezer yang ada di rumah. Walaupun mereka ada di rumah Tuhan, biarlah Tuhan kuasai hati pikiran mereka. Biarlah mereka mau fokus juga di dalam mendengarkan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang menjadi pedoman di dalam setiap kehidupan kami. Jika ada roh-roh kegelapan yang coba-coba mengalihkan pikiran kami, oh Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus kami hancurkan. Biarlah hanya Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, baik kami hamba-Mu maupun yang mendengarkan firman Tuhan, boleh senantiasa berfokus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami mau sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji akan nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Judul khotbah kami pada sore hari ini Bapak Ibu adalah duka cita di dalam doa. Mari kita akan membaca dalam Nehemia pasal yang pertama. Pasal yang pertama, kita baca saja sampai ayat yang keempat. Nehemia 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Yakalya pada bulan Kislev tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercelah. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Puji akan nama Tuhan. Kalau kita sudah membaca firman Allah ini, sini mengungkapkan, saudaraku sekalian, betapa duka cita Nehemia ketika dia mengetahui tembok Yerusalem terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar.
Ayat-ayat selanjutnya juga bercerita tentang duka cita yang disebabkan oleh kesadaran akan dosa dan pelanggaran akan umat Israel. Apa yang terungkap di sini adalah suatu tindakan yang jarang terjadi. Namun banyak di antara orang percaya terbeban untuk berdoa dengan sungguh hati, bahkan dengan air mata bagi pergumulan sesamanya. Dan memang air mata di dalam doa adalah lebih berbahagia daripada kebahagiaan di dalam dosa. Saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan, kita melihat di sini, ya, doa yang berkuasa adalah doa yang disertai dengan air mata. Ya, kita sudah tidak mengapa lagi kalau kita sudah baca di dalam ayat yang keempat tadi, ya. Tiap orang yang beriman dia harus sadar bahwa Tuhan berdiam di dalam hati yang hancur, ya. Jadi doa, saudaraku sekalian, dengan air mata, maka dikatakan setiap orang yang beriman sadar bahwa Tuhan berdiam di dalam hati yang hancur. Tuhan berdiam di dalam hati yang hancur. Hati yang hancur, orang kalau dia berdoa, itu adalah tandanya dia juga mengeluarkan air mata. Nehemia dia berdoa dengan air mata, ya. Coba kita sekali lagi baca dalam Nehemia 1 tadi ayat yang keempat. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Ya, saudara yang kami kasih dalam Tuhan, Nehemia dia berdoa dengan air mata. Dia bukan cuma hanya berdoa dengan air mata, tetapi di sini dikatakan aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Ya. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, kalau di dalam kehidupan kita mungkin ada satu masalah yang sedang kita hadapi dalam rumah tangga, mungkin ada masalah di dalam pekerjaan suami, atau ada masalah dalam pekerjaan anak-anak kita, dalam rumah tangga kita. Mari saudaraku sekalian, kita mau berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan bukan cuma asal-asal, tapi kita berdoa dengan mencucurkan air mata. Karena kalau kita berdoa, saudaraku sekalian, dengan bercucuran air mata, Tuhan berdiam di dalam hati yang hancur, ya. Tuhan berdiam di dalam hati yang hancur. Kita harus percaya dengan iman bahwa Allah itu ada, ya. Waktu kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita harus yakin, kita harus percaya bahwa Allah itu ada, ya. Karena Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, ya. Enggak main-main, tapi kita berdoa dengan sungguh-sungguh, ya, dengan serius. Betul-betul kita berdoa dengan cucuran air mata. Maka saya percaya doa kita tidak sia-sia, tapi doa kita itu didengar oleh Tuhan, ya. Kita lihat lagi Daud, dia berdoa dengan air mata. Kita baca di dalam Mazmur 6 ayat yang ke-7. Mazmur 6 ayat yang Mazmur pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Lesuh aku karena mengeluh,
Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku, dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Ya. Saudara-saudara, kita melihat pemazmur Daud, ya, dia berdoa dengan air mata. Dikatakan sini, lesu aku karena mengeluh setiap malam. Ini Daud di dalam dia menghadapi cobaan, ya, kesulitan, ada yang sedang gumuli. Dikatakan di sini, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Setiap malam, saudara, pemazmur Daud, dia sebagai raja, ya. Siapakah kita ini? Dia sebagai raja, Raja Daud. Dia berdoa setiap malam, ya. Aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Jadi di dalam tempat tidurnya dari pemazmur Daud, saudaraku sekalian, air mata yang menggenangi tempat tidurnya, ya, membanjiri ranjangnya. Saudara bisa bayangkan dia berdoa bahwa air mata itu membasahi tempat tidurnya, ya. Itu menandakan bahwa dia berdoa dengan air mata, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, pernahkah di dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami satu ujian, kesulitan, ya, masalah mungkin rumah tangga, masalah anak-anak, masalah mungkin, ya, soal mungkin ekonomi, saudara mungkin ada kekurangan, ya. Jangan kita bingung, ya. Jangan kita takut atau khawatir. Kita mempunyai Tuhan yang hidup. Kita mempunyai Tuhan yang berkuasa. Mari datang kepada Dia. Di dalam Matius 11 ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang berlelah dan yang berbeban berat. Datang kepada Dia, Dia akan memberikan senantiasa kelegaan bagi jiwa kita. Ya, kita sudah tahu bahwa Dia adalah jalan. Yesus menunjukkan satu jalan, bahwa datang kepada Dia, ya. Kalau kita mempunyai masalah, kesulitan, ya, kita datang kepada manusia, satu kali Dia bisa tolong, dua kali Dia bisa tolong, tapi ketiga kali Dia akan menolak kita kalau kita memohon pertolongan kepada manusia. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, jam berapapun kita datang kepada Tuhan, di tengah malam sekalipun saudara berada di dalam kesulitan, saudara berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kelegaan bagi jiwa kita, ya. Kita melihat lagi di dalam Mazmur 126 ayat yang kelima. Mazmur 126 Mazmur 126 ayat yang kelima. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Nah, ini saudaraku sekalian, kita sudah membaca ayat firman Tuhan inilah dalam Mazmur 126 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Ada upah dari tiap tetesan air mata kita, ya. Jadi saudaraku sekalian, kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh dengan air mata, ya, ada upah, ya. Ada upah yang Tuhan berikan bagi kita, bahwa setiap tetesan air mata kita tidak sia-sia, ya. Mungkin saudara ada pergumulan, ya, saudara bawa di dalam doa, saudara sudah mencucurkan air mata, tetapi belum ada jawaban. Saya mau katakan saat ini, percayalah saudara, ya,
Tidak usah kita berdoa dengan jenuh-jenuh. Ada seorang janda, dia mempunyai satu permasalahan di dalam kehidupannya. Walaupun dia mempunyai satu masalah, dia menghadap yaitu hakim yang lalim, hakim yang jahat. Tetapi dikatakan dalam firman Allah, janda ini dia tidak pernah jenuh-jenuh untuk datang menghadap hakim. Bahkan dia tidak pernah jenuh-jenuh untuk berdoa, sehingga janda ini dibenarkan oleh hakim yang jahat ini. Akhirnya permasalahannya dapat tertolong, ya. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kalau doa kita ini belum mendapat jawaban, ya, mari kita mau bersabar menunggu, ya, menunggu waktunya Tuhan. Karena Tuhan ingin melihat penyerahan kita, melihat kesungguhan kita kepada Tuhan. Kalau kita memang benar-benar berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan juga itu menilai dalam setiap kehidupan kita. Tuhan melihat akan kehidupan kita sehari-hari. Tuhan melihat kehidupan kita, apakah kehidupan kita ini adalah hidup benar di hadapan Dia, baik pun di hadapan manusia. Apakah kita hidup dalam kekudusan? Apakah kita hidup dalam takut akan Tuhan? Walaupun juga kita sudah berdoa dengan mencucurkan air mata, tetapi kalau kita menyimpan dosa, ya, saudaraku sekalian, walaupun kita mencucurkan air mata berdoa, ya saudaraku sekalian, kita tidak akan mendapat jawaban yang baik dari Tuhan. Tapi kalau kita merasa bahwa kita sudah hidup dalam kekudusan, kita sudah hidup menyenangkan hati Tuhan, percayalah apa yang kita doakan tidak sia-sia. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Kita akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi doa itu sama dengan kita menabur dengan berlinang-linang air mata, ya. Ketika kita sabar menabur benih dengan berlinang-linang air mata, kita akan menuai pada waktunya, ya. Saya percaya seberapa kita mendengarkan firman Tuhan ini, saudara, di hari-hari ini juga kita masih sedang menghadapi mungkin kesulitan di dalam pekerjaan, mungkin di dalam kebutuhan-kebutuhan Bapak Saudara, ada kesulitan-kesulitan, ya. Tetapi percayalah, tetap berdoa senantiasa, jangan jemu-jemu berdoa, ya. Bukan ngomel, tapi kita mau berdoa, bukan bersungut-sungut, ya, saling menyalahi satu dengan yang lain. Itu tidak ada jalan keluar, saudara, ya. Tetapi belajarlah sabar menantikan pertolongan Tuhan, ya. Berdoalah senantiasa, mengucap syukur. Saya percaya kalau kita lebih banyak mengucap syukur kepada Tuhan, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, ya. Kita bukan ngomel karena belum dapat jawaban doa-doa kita, tetapi kita harus bersyukur, berdoa saja terus, berdoa sampai kita boleh mendapat jawaban daripada Tuhan. Marilah saudaraku sekalian yang kami kasih dalam Tuhan, Bapak Ibu GPDI Ebenezer, saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan, biarlah di hari-hari ini kita bantu di dalam doa. Apakah benar-benar saudara mempunyai hati yang terbeban untuk kemajuan GPDI Ebenezer, agar supaya di hari-hari yang akan datang, rencana kita tanggal 2 Agustus akan dimulaikan ibadah di GPDI Jalan Sambiarung Blok 52B nomor 45, segera akan dimulai. Kita berdoa terus minta kemurahan, belas kasihan dari Tuhan, agar supaya semua jemaat GPDI Ebenezer semuanya sehat-sehat, dipelihara oleh Tuhan, asalkan kita selalu bergaul intim dengan Tuhan, membangun hubungan intim dengan Tuhan, tetap berdoa, ya. Dunia ini lagi dilanda dengan kesusahan yang besar ini, yaitu virus corona. Tetapi biarlah, kalau memang Tuhan masih izinkan terjadi, kita hanya mohon kemurahan Tuhan, kita hanya mohon belas kasihan, ya, berdoa dengan cucuran air mata, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya percaya hanyalah Tuhan Yesus yang berkuasa, yang dapat
memberhentikan virus corona ini. Biarlah percaya bahwa doa orang benar besar kuasanya. Dia adalah Allah kita yang baik, Allah kita yang maha kuasa. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Mari tetap mengakui Dia dalam segala hal, karena Dia adalah gembala kita yang baik, yang senantiasa memimpin perjalanan kehidupan kita dari hari ke hari. Puji akan nama Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala dan kita berdoa buat firman Tuhan yang kita sudah dengarkan saat ini. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada sore hari ini atau pada malam hari ini. Biarlah setiap kebenaran firman Allah yang hamba-Mu sudah sampaikan, kiranya itu boleh tertabur di tanah hati kami yang baik. Ya Tuhan, tidak ada satu yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau melihat keadaan jemaat Tuhan di hari-hari ini Tuhan. Tidak ada satu yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Kalau saat-saat ini mungkin ada yang susah Engkau hiburkan, yang mengalami percobaan Tuhan berikan kemenangan. Bahkan mereka mungkin mempunyai pergumulan-pergumulan. Oh, di dalam doa hamba-Mu telah menasihati melalui firman Allah. Biarlah mereka boleh berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan seperti firman-Mu yang mengajar kami berdoa dengan cucuran air mata, karena Tuhan itu ada senantiasa di hati yang hancur, berdiam di hati yang hancur, adalah hati yang sungguh-sungguh. Kami percaya setiap tetesan air mata kita tidak sia-sia, dan kami percaya waktu Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk menolong kita. Oh Tuhan, tolong agar supaya jemaat Tuhan tetap percaya apa yang dikatakan oleh firman Allah. Tetap jemaat Tuhan mengandalkan Tuhan, karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kami serahkan semua jemaat Tuhan GPD Ebenezer dalam tangan-Mu. Biarlah mereka tetap setia kepada Tuhan, tetap taat, tetap berdoa, dan biarlah hanya doa yang dapat mengalahkan segala-galanya. Dalam nama Yesus, biarlah semua jemaat Tuhan diberkati Tuhan, disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.